Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayu Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu pupuk. Ini adalah pupuk kalsium cair super. Nah, mungkin di antara sobat ada yang masih asing dengan pupuk yang satu ini, atau sobat ada yang sedang mencari review tentang pupuk yang satu ini. Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Seperti apa sih pupuk kalsium cair super ini, bagaimana cara penggunaannya, dosisnya, kandungannya itu apa saja, fungsinya untuk tanaman itu apa saja, dan juga harganya itu berapa. Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini. Jadi ini adalah pupuk kalsium cair super, pupuk kalsium cair pertanian terlengkap. Nah, di sini ada keterangan kandungan unsur haranya. Yang pertama itu ada Ga3, kemudian ada boron, ada magnesium, dan juga kalsium karbonatnya di sini. Tapi sayangnya di sini nggak ada keterangan persentasenya sobat ya. Nah, mungkin masukan juga untuk pemilik mereknya ini bisa ditulis persentase dari kandungannya ini. Nah, sebelumnya kita bahas dulu sobat ya untuk fungsi dari masing-masing kandungan unsur haranya ini. Yang pertama itu ada Ga3 atau gibberellic acid atau asam gibberelat. Ini bukan unsur hara sobat ya, ini merupakan ZPT atau zat pengatur tumbuh tanaman. Fungsi utamanya itu untuk merangsang pembelahan dan pemanjangan sel, membantu pembungaan lebih cepat dan serempak, mengurangi rontok bunga dan buah muda, merangsang pembesaran buah, membantu pembentukan biji. Kemudian fungsi dari kalsium, ini merupakan unsur hara sekunder sobat ya. Jadi fungsi utamanya itu untuk memperkuat dinding sel tanaman, membuat buah lebih keras dan tidak mudah busuk, mencegah busuk ujung buah atau blossom end root, mengurangi buah pecah dan juga menjaga daya simpan buah. Nah, untuk gejala kekurangan dari kalsium itu, yang pertama ujung buah itu menjadi busuk, daun muda cacat, dan juga buah mudah pecah dan lembek. Kemudian ada boron, ini merupakan unsur mikroesensial, fungsi utamanya itu untuk membantu pembentukan bunga, meningkatkan keberhasilan penyerbukan, membantu pembentukan buah dan biji, membantu transport kalsium dan gula. Nah, boron ini sangat dibutuhkan saat berbunga. Nah, kekurangan boron itu bisa membuat bunga menjadi rontok dan juga buah menjadi kecil. Selanjutnya ada magnesium, ini juga merupakan unsur hara sekunder. Fungsi utamanya itu sebagai penyusun utama klorofil atau zat hijau daun, mendukung fotosintesis, menjaga daun tetap hijau dan aktif, membantu distribusi energi ke buah. Untuk gejala kekurangan magnesium itu daun tua menguning di sela tulang daun. Kemudian ada karbonat, ini merupakan unsur pendukung. Fungsi utamanya itu untuk membantu menstabilkan pH larutan, membantu penyerapan kalsium, memperkuat struktur jaringan tanaman, dan juga mendukung metabolisme tanaman. Nah, kenapa kandungan-kandungan ini digabung? Karena targetnya itu untuk fase generatif sobat ya, atau fase pembuahan. Jadi Ga3 ini untuk merangsang bunga dan buah, boron itu untuk memastikan penyerbukan dan buah jadi, kalsium itu untuk menguatkan buah, magnesium untuk supaya energi fotosintesis, dan juga karbonat itu untuk membantu stabilitas dan penyerapan. Jadi pupuk ini itu lebih fokus ke bunga tidak rontok dan juga buah jadi banyak, serta buah keras dan tidak mudah busuk. Dan ini bukan pupuk kalsium biasa sobat ya, tapi pupuk kalsium yang dilengkapi dengan ZPT untuk fase generatif. Nah, jadi pupuk ini lebih cocok itu digunakan untuk fase generatif, bukan untuk vegetatif murni. Nah, kenapa kurang cocok digunakan untuk fase vegetatif? Karena pada saat fase vegetatif itu tanaman membutuhkan nitrogen yang tinggi, dan di sini nggak ada kandungan nitrogennya. Dan juga di sini mengandung Ga3 atau gibberellic acid 3. Jadi kalau dipakai terlalu awal bisa membuat batang tanaman menjadi memanjang dan juga tanaman menjadi lemah, serta fase vegetatif itu tidak seimbang. Nah, jadi untuk waktu pakai yang paling pas itu pada saat akhir fase vegetatif sobat ya, atau saat awal berbunga, kemudian saat bunga mulai muncul, dan juga saat buah pentil sampai pembesaran awal. Dan juga hindari pada saat tanaman masih kecil, saat baru pindah tanam, dan juga saat fase vegetatif awal. Kemudian sini ada keterangan manfaat dari pupuk kalsium cair ini sobat ya. Yang pertama itu dapat meredam pertumbuhan spora jamur pada penyakit busuk buah, seperti pada tanaman cabai, tomat, apel, jeruk, tanaman sayuran, dan buah-buahan lainnya. Kemudian sebagai sumber utama unsur hara kalsium yang dibutuhkan oleh tanaman seperti sayur-sayuran dan buah-buahan dalam merangsang pembentukan bulu-bulu akar, mengeraskan bagian kayu tanaman, dan merangsang pembentukan biji buah. Kemudian dapat mengendalikan penyakit layu dan kekuningan pada tanaman cabai dan tomat, serta gejala kekurangan kalsium yaitu buah pecah-pecah dan buah masak tidak sempurna. Kemudian sebagai pupuk alternatif yang ekonomis dan efisien, dapat diaplikasikan melalui semprotan ke bagian daun dan melalui kocoran ke bagian sekitar pangkal batang tanaman. Kemudian juga bisa untuk mencegah daun, bunga, dan buah dari layu dan kerontokan. Nah, ini dari CV Sarana Agrotama Persada sobat ya. Kemudian di sini ada dosis aplikasinya. Yang pertama itu dengan cara disemprotkan dengan dosis 2 ml per liter air atau dikocorkan dengan dosis 10 ml per liter air. Dan ini juga bisa dicampur dengan pestisida sobat ya. Jadi umumnya itu aman dicampur dengan insektisida dengan bahan aktif seperti deltametrin, sipermetrin, emacmetin benzoat, abamectin, dan juga yang lainnya. Kemudian juga bisa dicampur dengan fungisida tertentu seperti mancozeb, azoxystrobin, dan juga yang lainnya. Tapi supaya lebih aman sobat bisa uji coba dulu ya sobat ya pencampurannya itu. Dan pupuk ini sebaiknya jangan dicampur dengan insektisida yang bersifat alkali atau basa kuat dan juga mengandung tembaga.
seperti tembaga hidroksida dan juga yang lainnya. Dan juga jangan dicampur dengan pupuk yang mengandung fosfat kuat dan juga sulfur yang pekat. Kemudian untuk harga dari pupuk kalsium cair super ini saya itu belinya di toko online sobat ya. Harganya itu sekitar 20 ribuan untuk yang kemasan 1 liter ini. Nah kalau sobat ingin membelinya mungkin bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok di bawah video ini. Sobat cek aja di situ dapat harga berapa, karena biasanya tiap akun itu harganya beda-beda. Karena ada diskon dan juga potongan harganya juga. Nah sekarang kita coba buka sobat ya, seperti apa sih pupuk kalsium cair super ini. Nah dia berwarna biru ya sobat ya, biru pekat seperti ini tuh. Dan ini tidak berbau ya sobat ya. Nah sekarang kita coba takar ya sobat ya, untuk tutup botolnya itu volumenya berapa mili. Jadi nantinya si tutup botolnya ini bisa sobat gunakan sebagai takaran. Nah ini ya sobat ya, jadi satu tutup botol itu volumenya sekitar 13 mili. Jadi tinggal sobat bagi aja sesuai dengan dosis yang sudah disebutkan tadi. Jadi kalau disemprot itu satu tutup botol itu bisa sekitar 6,5 liter kurang lebih. Nah sekarang kita coba praktekkan sobat ya, bagaimana cara penggunaan pupuk kalsium cair super ini. Nah di sini ada galon dengan kapasitas air sekitar 15 liter. Jadi kita bisa gunakan dosis sekitar 30 mili dari pupuk cair ini, atau sekitar 2 tutup botol, lebih sedikit ya sobat ya. Kemudian bisa kita aduk ya sobat ya. Dan ini juga bisa dicampur dengan perekat supaya tidak mudah luntur saat musim hujan. Nah selanjutnya bisa langsung sobat semprotkan aja sobat ya. Semprotkan ke tanamannya seperti ini. Anggap aja ini tanamannya sobat ya, seperti itu kurang lebih untuk cara penggunaannya. Dan untuk waktu aplikasinya itu bisa sobat lakukan pada saat pagi hari ataupun sore hari. Jadi untuk pagi hari itu sekitar jam 6 sampai jam 9-an lah kurang lebih. Kemudian untuk sore hari itu sekitar jam 4 sampai jam 6 sore kurang lebih. Yang penting itu jangan saat panas terik ya sobat ya. Nah kemudian untuk dengan cara dikocor itu tadi dosisnya sekitar 10 ml per liter air sobat ya nih. Jadi 10 ml per liter air. Nah untuk jumlah air yang dikocorkan itu tergantung dari besar tanamannya. Jadi kalau tanamannya itu kecil, yang dikocorkan itu sekitar 100 sampai 150 ml per tanaman. Dan untuk yang ukuran sedang sekitar 200 sampai 250 ml per tanaman. Kemudian untuk tanaman yang besar sekitar 300 sampai 500 ml per tanaman. Dan untuk pengocorannya itu jangan terlalu dekat dengan batang tanaman sobat ya. Dan untuk intervalnya itu dengan cara yang disemprot itu sekitar 7 sampai 10 hari sekali. Kemudian dengan cara dikocor itu sekitar 10 sampai 14 hari sekali. Jadi disesuaikan aja sobat ya dengan ukuran tanamannya dan juga keadaan lapangannya. Nah itu dia sobat sedikit penjelasan tentang pupuk kalsium cair super ini. Jadi jika di antara sobat ada yang sedang mencari pupuk kalsium untuk tanaman kesayangan sobat, terutama untuk fase generatif, dengan berbagai macam manfaat yang sudah disebutkan tadi, mungkin bisa menggunakan pupuk kalsium cair super ini sobat ya. Sobat mungkin bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, mungkin sudah banyak yang menjualnya. Atau sobat juga bisa membelinya di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, atau yang lainnya. Atau sobat bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini. Atau di deskripsi video ini juga ada lampiran produknya sobat ya biasanya itu. Nah mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.